Nah sekarang lu punya film baru lagi, namanya Buya Hamka. Buya Hamka. Seorang sosok kuat di daerah Minang. Betul. Siapa yang tidak tahu Buya Hamka? Benar. Gue lihat trailernya, gue merinding karena banyak chapter. Merinding berapa kali nonton panjang banget nih. Itu dalam satu film atau gimana Pak? Enggak, jadi sebenarnya gini. Sebetulnya filmnya tetap normal, film ya durasi 1,5 jam 1 sampai 2 jam lah. Cuman karena memang kita ini kan syutingnya udah lama banget kan dari 2019. Oh, udah lama. Dan banyak banget yang nunggu gitu, banyak banget yang nunggu. Dan ketika kita ngeluarin trailer, kayaknya kita mau ngeluarin ini sekalian aja. Maksudnya dalam arti biar orang-orang tahu tuh yang kita kerjain tuh ini loh. Panjang ya. Yang kita kerjain tuh production design-nya tuh sebesar ini. Tapi memang keluarnya itu nggak semuanya. Total durasi itu kan 7 jam. Jadi yang dibagi tuh bertahap. Misalnya pas Lebaran sekarang tuh yang volume 1 dulu. Volume 1 tuh ada kisahnya Hamka dari mulai dia menikah sampai Indonesia merdeka. Nanti volume 2 insya Allah kalau misalnya gak ada halangan Idul Adha, nanti itu Hamka mulai dengan kegiatan politiknya yang dia mulai ada bentrok dengan Soekarno dan lain-lain. Nah baru volume ketiga kita balik ke Hamka masih kecil ketika di Maninjau. Chapter 3 itu dia kecil sekali. Jadi walaupun urutan seperti itu tapi secara emosi filmnya tuh nanjak terus gitu. Wah gila. Nah tapi karena misalnya orang udah banyak nanya ini seperti apa ini dan pemainnya kan banyak banget kan. Kolaborasi pemain itu banyak banget. Jadi kita keluarin nih segini yang pertama volume 1 itu trailer, yang volume 2 dan 3 itu teasernya. Wah, gitu. Gila. Semua orang Minang nih pasti nunggu banget. Gua aja mudah-mudahan nih nonton. Itu teasernya apa trailernya itu 5 menit loh apa? Iya 5 menit. Panjang sekali. Total waktu lu habiskan buat syuting 6 bulan. 6 bulan. Syutingnya doang ya? Syutingnya doang 6 bulan Pak. Ya, pasti ada jeda-jeda kayak misalnya kita pindah lokasi ke lokasi lain terus kan harus ada syuting Marvel lu. Sumpah gila. Emang beberapa media bilang nih kayak ini ya kayak Avengers pahlawan nasional ya. Karena tiba-tiba ada host Cokro Minoto yang udah ada filmnya juga. Haji Agus Salim yang udah ada filmnya juga. Ada Soekarno, Anjas yang udah ada filmnya gitu. Jadi memang ya menariknya kalau perjalanan hidup Hamka itu ya seperti itu, berguru ke banyak tokoh-tokoh nasional gitu. Gimana lu memerankan Buya Hamka dengan bahasa Minangnya? Bahasa Minang sebetulnya walaupun bapak gue Minang, gue tuh agak pasif karena beliau kan perantauan kan. Perantauan dari SMA dia udah merantau, dia jadi wartawan, ngetik gitu. Jadi kalau di rumah itu bahasanya bahasa Indonesia, tapi kalau dia udah ketemu sama teman-teman sobatnya, itu bisa dari pagi sampai pagi lagi ngomongin orangnya ketawa-ketawa gitu kan, lucu-lucu gitu. Nah, tapi lu kalau dari segi bahasa jarang. Kalau diomelin pun nggak pernah pakai bahasa Minang. Nggak pakai bahasa Minang. Tapi gue tahu kalau misalnya bokap ngomong, tahu nih maksudnya ini. Tapi kalau misalnya diajak ngomong pakai bahasa Minang ya gue ngejawab bahasa Indonesia. Tapi gue ngerti. Nah begitu pas masuk ke sini ke film ini ya otomatis gue dari nol lagi, belajar lagi. Cuma gue adaptasinya gue lebih gampang karena gue bisa tektokannya gue tahu nih orang ngomong apa gitu. Dan memang bahasa Minang yang mau dipakai di film ini bahasa Minang yang baku, benar. Jadi memang karena pada zaman dulu disesuaikan sama periodenya gitu. Jadi bukan mungkin Minang tuh juga ada bahasa slangnya kan? Ada bahasa banyak. modern sekarang gitu. Kayak gue tuh malah gue pernah main Siti Nurbaya tapi belum tayang-tayang. Belum tayang, gue tahu tuh. Dari 2019 juga. Sampai sekarang kemana itu film? Saya kan pengen juga jadi aktor. Banyak gue scene gue di situ. Tapi gue kesulitan dengan Lo jadi Dato Maringgi? Bukan. Oh, bukan. Gue jadi temennya si Siti. Siti apa pokoknya yang. Teman Siti Nurbaya kan perempuan semua. Enggak, gue yang cowok. Wah, bahasanya harus bahasa baku dan ternyata lebih sulit. Iya. Sulit. Karena kayak apa namanya kayak waktu kita lagi workshop bahasa Minang itu, jadi ada beberapa ahli Minang nih, salah satunya yang memang Minang sekarang, yang satu lagi kita ngomongin mau mulai aja mereka berdebat dulu lama gitu. Niko bahasanya dong. Yang mana dipakai nih? Tapi karena beruntung kita pergi kita syutingnya di Sumatera Barat kan. Itu syuting di Sumatera Barat. Payakumbuh, Bukit Tinggi, Pariaman, Maninjau, keliling lah di situ. Kalau kita ketemu sama orang-orang tuanya,
langsung saya nggak pakai itu waktu di periode itu nggak ada ini. Jadi lebih baik Minangnya baku aja gitu. Oh ya udah kita ngikutin. Terbantu lah. Terbantu. Kayak banyak sih sebenarnya bahasa Minang tuh yang dulu baku sekarang. Kalau sekarang misalnya bantu kini, kalau dulu misalnya bantuanan dulu. Nah, gitu. iya. Beda. Lebih ini ya, lebih apa namanya kayak agak puitis gitu. Agak syair lah sedikit pujangga mereka itu di zaman itu. Iya benar. Lu lebih sulit memerankan Buya pas tua atau pas dia lagi muda berapi-api? Sebenarnya ketika muda itu nggak ada gambaran seorang Hamka muda itu secara footage video tuh nggak ada. Itu yang agak sulit. Kalaupun tuanya ada, tapi ketika dia ceramah cuma segini doang. Segini doang gitu kan. Dan itu udah usia senja gitu. Itu PR juga. Kalau yang muda adalah kan gue nggak dirubah nih, karena memang keluarganya itu waktu pertama kali gue ketemu sama keluarga almarhum Buya Hamka, bilang kita nggak pengen mencari mirip atau tidak mirip. Karena kalau kita mau cari mirip sekalipun nggak ada yang 100% mirip juga dengan Buya Hamka gitu. Tapi yang kita pengen adalah pemikiran seorang Hamka itu bisa keluar lewat kamu, rasanya, jiwanya. Ya, Bang, ya? Langsung lu yang dipilih ya Bang? Gue nggak tahu sebenarnya gue atau enggak, tapi begitu kayaknya gue ketemu sama keluarganya pun kayaknya menurut gue lagi di casting nih. Jadi castingnya tuh udah bukan casting acting. Bukan acting tapi ngajak ngobrol aja. Jadi ketemu sama sutradara, produser, ngobrol kayak gitu ya, ngobrol. Lo tahu apa sih tentang Buya Hamka gitu. Terus udah selesai itu, nanti kita ketemu sama keluarganya ya. Udah ngobrol panjang lebar. Seminggu kemudian dikabarin kita dapet nih, gue dapet gitu. Ya udah gue bilang Buya Hamka seperti apa gitu ya. Karena kan nggak semua anaknya juga mengalami Hamka waktu muda, belum merit juga kan. Iya kita kan, benar. Akhirnya gimana ya? Akhirnya gue baca lagi tuh pres buku-bukunya Buya Hamka ketika dia masih muda, dia tulisan dia. Riset berarti. Iya, gue baca terus yang tua seperti apa. Nah, kalau gue baca itu terlihat padanan katanya, redaksionalnya itu beda. Begitu Hamka yang masih muda, dia lebih berapi-api tuh ketika nulis, lebih keras, lebih tegas gitu. Begitu yang udah tua, bahasanya kan lebih puitis, lebih apa. Oh, gue jadi menafsirkan bahwa Hamka muda tuh lebih dinamis sebenarnya. Dan ketika gue baca skripnya, Hamka tuh bertemu dengan seorang Hoshoko Raminoto. Dia bilang kalau misalnya kamu menjadi orang hebat, ya kamu menulislah seperti wartawan, seperti jurnalis, dan berbicaralah sebagai orator. Orator itu kan seorang yang deng gitu. Nah jadi kuat itu vokalnya, iya, jadi itu yang gue ambil. Oh berarti Hamka nih kayak gini. Karena secara fisik nggak ada tambahan apa-apa waktu masih muda. Orang akan melihat ya ini Vino. Betul. Tapi gimana caranya pemikiran Hamka itu bisa sampai dengan fisik yang yang berubah. merubah Vino itu adalah cara pemikirannya dan tutur katanya. Iya, jadi ketika lo lihat fisiknya ya tetap Vino. Tapi ketika lo nanti dia perjalanan waktu, oh ternyata di Vino ini ada jiwa Hamkanya itu. Itu sebetulnya yang buat gue lebih penting. Anjir lu pinter banget Bang. Maksudnya? Udah pinter ganteng lagi anjir. Gue terpana loh ngeliat lu barusan ini sumpah. Jadi pengen buka gue. Buka puasa. Gue bersinar-sinar loh gue lihat dia menjelaskan. Ya kita kan sama lah kayak lo kan untuk menjadi seorang komika, stand up comedian itu kan gak gampang bro. Betul. Lo nulis. Gue belum bisa nulis. Lo hebat banget kan bro. Wah saling dipuji gue. Hebat banget kan. Gue bilang sama si Rigen, si Jagel gitu kan. Lo tuh hebat banget lo. Lo tuh bisa lo nulis, lo riset, terus lo sendiri yang iniin gitu. Kan lu semuanya kepalanya di lu gitu. Iya, pada dasarnya kan akhirnya bidang masing-masing ada kesulitan. Bener. Gitu. Berarti lu emang sebelum lu acting lu riset pribadi atau dipaksa sama orang film? Lu pernah ngambil film terpaksa gak sih jujur? Kalau terpaksa gimana ya, tapi duitnya besar, tapi gue tidak mau gitu. Pernah gak lu? Kalau misalnya dari awal terpaksa tuh enggak. Jadi gue ngambil apa yang gue suka. Tapi kadang-kadang lu ketika lo udah kontrak, lo masuk, begitu lo masuk ke produksinya, kenapa gue yang gila sendiri ya? Lu berasa gitu lagi? Gue berasa lagi semangat banget. Kru dan yang lainnya kayaknya santai. Udah bro gini aja bikinnya. Lu emang kesel juga kan. Kita udah semangat banget gitu. Tapi ternyata orangnya lu biasa bikin itu aja lah bikin karyanya. Patah gitu. ya jadinya kita ya. Patah jadinya. Tapi lu kan kalau mau mundur gak bisa gitu. Lu udah kontrak ya udah lo jalanin aja gitu. Makanya kalau kata senior bilang
kalau aktornya bagus, sutradaranya bego, hasilnya jelek juga bro. Tapi kalau aktornya bego, sutradaranya bagus, pasti akan ke bawah bagus. Setelah gue pikir, bener, ada benernya juga sih. Begitu ya. Ada bener juga sih, maksudnya ya sutradara itu kan presiden gitu kan. Jadi paling nggak lo bisa, yang nggak bagus lo harus bantu, bisa diiniin lah, diarahin lebih bagus. Ini yang Buya Hamka, lu menjalaninya ada beban apa? Beban karena dia ulama. Itu ya. Itu. Iya gue anjir Buya Hamka gitu. Waktu main sebagai Krisya ya pasti ada beban. Iya benar. Banyak penggemarnya. Tapi pada saat itu ya memang ya beban sih. Tapi terus kita jalanin gitu kan, karena didampingin sama istrinya terus. Terus main jadi kasino. Ada Om Indro yang mendampingin gitu kan. Yang melihat fakta sejarahnya, maksudnya yang tahu seluk-beluknya. Bener, begitu jadi Buya Hamka kan sisanya anak-anaknya. Yang perjuangan dia waktu itu nggak ada. Gimana nih bebannya gitu. Akhirnya pemuka agama lagi. Pemuka agama, dan sebenarnya ilmu agama gue kan cetek banget kan. Akhirnya gue nanya sama Fajar, Jar gimana nih? Gue suka banget sama skripnya, gue pengen banget jadi Buya Hamka, tapi gimana biar paling nggak frekuensinya sama kan. Walaupun gue bukan ulama, tapi paling nggak ada lah isi-isiannya gitu kan. Harusnya begitu. Sama Fajar dikasih buku judulnya Akhlakul Karimah. Akhlakul Karimah itu karya Buya Hamka. Itu di situ tuh seorang Buya Hamka mengajarkan agama tapi nggak berusaha untuk menggurui. Nanti satu saat lu baca deh. Gue harus baca. Jadi sih. Kayak padahal belajar, gue orang Minang asli loh. Terus lu duluan yang belajar, kan gue malu ya. Ya mungkin gue kalau gue gak ikutan film ini, gue juga gak baca juga. Iya begitu. Jadi pas gue baca itu, ternyata Islam itu ternyata mudah, tapi jangan dimudah-mudahin. Nah jadi cara seorang Buya Hamka, dia kan ilmu udah tinggi banget. Iya betul. Tapi cara dia mengajarkan itu enggak harus begini enggak. Itu yang membuat gue jadi jatuh cinta gitu sama karakter si Hamka itu sendiri. Dan akhirnya itu membuat mulainya tuh dari hati dulu sih sebetulnya kalau untuk masuk ke karakter Hamka ini. Spiritual lu jadi gimana setelah ini? Ya otomatis pasti sedikit banyak pasti inilah ya. Pasti berdampak ya. Cuman ya namanya aktor, besoknya gue jadi pembunuh ya gak masalah juga sih. Iya. Sekarang jadi ulama, besok gue jadi pembunuh ya gak masalah juga gitu kan. Gila dunia acting ini. Bener, karena sebetulnya gue ada sedikit yang gak terlalu setuju. Misalnya kayak ketika mau menjadi seorang A, lo harus dalam kehidupan nyata lo harus jadi A. Iya, jadi menurut gue nggak seperti itu gitu. Apakah gue ketika main Raditya Djani seorang pakau, gue harus pakau dulu untuk jadi enggak kan? Iya. Gila semua. Wah, gue nggak tahu sih. Hal apa yang bisa bikin lu sejago ini main film? Ini film keberapa bang? Lupa gue. Tuh sampai lupa loh bro. Sampai lupa loh. Karena gue bukan, maksudnya lupa bukan karena saking banyaknya. Karena saking banyaknya dong. Enggak, karena gue nikmatin aja gitu. Gue dapet ini gitu. Kalau ditanya mau peran apaan, gue nggak tahu juga mau disuruh peran apaan gitu. Gue dapat peran ini ya gue seneng aja sih. Benar. Ini, lu pernah nggak dalam satu waktu syutingnya beda film nih? Oh nggak pernah. Ini gitu. Lu kejar lagi. Gue orangnya nggak tapi ada multitasking atau multi talenta itu ya? Iya. Enggak. Biasanya gue kalau bilang sama manajemen gue fokus satu aja. Karena gue kayaknya nggak sepintar itu untuk ini. Untuk tapi ada nggak bang ya orang-orang begitu? Ada orang yang dikasih kelebihannya lo dari acting lo nggak usah belajar acting udah jago ada. Lo bisa berganti-ganti itu bisa. Kalau lo belajar acting? Iya, gue bukan alamiah begitu aja. Enggak sih, tapi gue bukan belajar yang sekolahan. Jadi gue belajar otodidak gitu karena gue tadi gue ceritain itu kalau gue nggak dapet film pertama itu gue nggak belajar acting. Beruntungnya dulu itu kalau film itu ada yang namanya workshop reading itu lama tuh. Lama 1 bulan sampai kita diinep-inepin gitu. Benar. Misalnya mau di hutan kita workshopnya di hutan gitu, biar berasa. Kayak gitu tuh dulu tuh. Misalnya kayak dulu kalau teman-teman yang main film horor pada zaman dulu lo disuruh sampai bermalam di kuburan tuh beneran kayak gitu. Anjir. Ya nggak tahu efek atau enggak, tapi paling enggak prosesnya dulu seperti itu gitu. Iya. Di film Buya Hamka ini siapa aja yang main bang selain lu bang? Ada Laudia Sintabela seperti istrinya, ada Doni Damara, ada Desi Ratnasari, ada Reza Rahadian, ada Chris Timothy, ada juga jadi Osyok Raminoto, ada Anjas Mara, ada Matias Mucus, banyak. Ini film Minang pertama?
Gue? Iya. 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 Ada sih bikin series juga tapi belum keluar. Tapi setelah ini memang syutingnya. Oke, tapi kan kalau ini 6 bulan bro, syutingnya 6 bulan. ini Marvel ini, Spider-Man. Tapi totalnya ya. Versi toko agama gitu. Seru juga sih itu. Karena harga make up lu yang jadi tua itu kata mahal banget. Mahal sih. Berapa? Itu lu make berapa jam bang? Maksudnya proses Itu pemakaian? kalau secara teknis cuma bisa dipakai 8 jam. Cuma bisa dipakai 8 jam. Normalnya bagusnya 8 jam. Setelah itu tuh lo harus ganti. Iya. Harus ganti. Cuman kalau biayanya totalnya berapa, jujur sih gue nggak tahu sih totalnya berapa. Cuman memang setahu gue karena di film-film sebelumnya gue udah pernah pakai prostetik 3 juga. miliar katanya. Oh iya, mahal juga. Iya. Oh, gue kaget tuh. Lu cubit-cubit nggak itu kalau 3 miliar gue minta bayaran lebih gede dari itu harusnya. Kalau tahu dia lucu banget. Kalau dia tahu punya budget segitu kan gue bisa naikin. Canda. Wah mahal juga ya. Masangnya berapa jam masangnya? 6 jam. 6 jam masangnya. Masangnya 6. Jadi kalau misalnya terus tuh callingan kita jam 6 pagi nih di lokasi, ya gue mundur 6 jam gue. Subuh gue udah make up. Wah, gila dedikasinya buat editing gila. Tapi itu kan mungkin 3M itu gue nggak tahu ya. Tapi kan ada 3 orang, ada berapa orang yang pakai make up seperti itu kan. Dan apa namanya si krunya yang spesial make upnya itu kan juga dari Indonesia, ada juga dari luar juga gitu. Mungkin ada dari luar biayanya itu yang bikin mahal. Dan kalau misalnya syuting nih, ada crack nih satu nih, terus ganti kan. Wah, harus ganti dan ulangnya kalau misalnya cracknya parah ya 6 jam lagi. Nah begitu 6 jam lagi waktu syutingnya gak kejar, kan harus ganti besok. Kayak biaya produksi pas itu kan udah kehitung dong. Mungkin itu kali total itu yang bikin jadi semahal itu. Wah gila Bu ya. Gitu. Gila, itu baru gue lihat beda banget gitu. Jadi berubah muka lu. Iya. Gokil. Ya mudah-mudahan nanti hasilnya juga tayangnya kapan, bisa. Pak? 20 April. 20 April. Pas lebaran. Pas Hari sebelum lebaran. Gue berarti lagi di Padang tuh kayaknya. Padang balik gue kemarin juga sempat promo ke Padang tuh. Kalau bioskopnya kapan? Langsung pertama Padang atau Jakarta dulu? Semuanya langsung serentak. 20 April. Oh, gokil. Lu gak ada ke Padang? Ada, kemarin gue sebelumnya udah sempat ke Padang dulu promo di Masjid Raya ya. Masjid Raya di situ. Berarti ke Masjid Raya itu Masjid Raya ya? Sama Pak Gubernur Pak Mayildi. Iya, Mayildi. Halo Pak Gub. Mantap Pak Gub. Gokil ngajak-ngajak Pino, ngajak-ngajak Mas Teguh. Padahal asli Minang deh. Asli Minang loh. Gitu ya, nanti pasti kita harus sana lagi sih. Siap.